Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Nama saya Ali dari Tangerang. Izin bertanya Ustadz. Sudah seminggu yang lalu saya tertipu oleh seseorang lewat telepon itu senilai 14 juta rupiah. Ana mohon Ustadz memberikan nasihat kepada Ana agar Ana bisa untuk ikhlas dalam menghadapi cobaan Ana. Dan apakah Ana bisa menuntut perkara ini di akhirat kelak Ustadz? Syukran jazakallah khair. Saudaraku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di akhirat Allah akan selesaikan kezoliman setuntas-tuntasnya. Di akhirat Allah akan selesaikan kezoliman setuntas-tuntasnya sampai tidak ada lagi kezoliman. Sampai yang dizolimi mendapatkan haknya atas apa yang dia telah dizolimi. Sampai pelaku kezoliman menunaikan kewajibannya atas penzoliman yang dia lakukan terhadap orang yang dia zolimi. Dan Allah akan selesaikan setuntasnya. Dan Allah akan selesaikan setuntas-tuntasnya. Oleh karena itu, salah satu nama hari akhirat adalah Yaumul Fasl. Yaumul Fasl. Fasl artinya pengklasteran. Sebagaimana kita mengatakan ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, Tsanawiyah. Ini kelas 1, ini kelas 2, ini kelas 3, Mutawassithah. Ini kelas 1, kelas 2, kelas 3, Aliyah. Diklaster-klasterkan. Sehingga tidak ada yang amburadul. Salah satu yang diklasterkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala adalah hak dan kewajiban. Di mana hak, yang pemilik hak akan kembali mengambil haknya, dan yang mengambil melakukan penzoliman harus mengembalikan penzolimannya. Sehingga yang punya hak akan berkumpul bersama haknya. Dan tidak ada yang menzolimi dirinya. Sehingga orang yang memiliki hak orang lain harus menunaikan hak orang lain kepada yang punya haknya. Sehingga tidak ada lagi hak orang lain yang ada pada dirinya. Sehingga terletak pada fasal-fasal yang pas. Di mana tidak ada lagi yang saling nyebrang, saling kacau, saling amburadul, nggak ada lagi. Ini adalah salah satu nama daripada nama hari akhirat, yaitu Yaumul Fasl. Di dalam Al-Quran surat Al-Mursalat Allah mengatakan, Hadza Yaumul Fasli jama'nakumul awwalin. Ini adalah hari fasl, hari pengklasteran, hari pengkelasan, hari dipisah-pisahkan antara ini apa, ini apa, ini apa, ini siapa yang punya hak, ini haknya siapa, diambil oleh siapa. Seperti itu, dikembalikan ke posisinya masing-masing, sehingga akhirnya tidak ada lagi penzoliman terjadi. Kalau memang Anda dizolimi, maka yakinlah bahwa kalau Anda tidak ikhlaskan untuk orang yang menzolimi Anda tidak ikhlaskan, saya tidak ikhlas, saya akan menuntut hak saya di akhirat. Anda bisa melakukan itu, dan tidak salah melakukan itu, karena Allah memberikan kesempatan kepada siapapun yang punya hak untuk mengambil haknya di akhirat. Kalau Anda inginkan, saya ingin mengambil hak saya itu di akhirat, di dunia saya sudah ditipu, orang yang tidak bisa dicari, orang yang tidak bisa dilacak, maka saya serahkan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk nanti saya ambil di akhirat. Insya Allah dapat. Kalau itu yang Anda inginkan, sebagaimana yang Anda tanyakan, insya Allah dapat kembali hak itu. Kalau kemudian Anda ikhlaskan dalam arti kata, ya sudah saya berikan kepada yang menipu saya ikhlaskan, agar harta tersebut menjadi harta halal juga bagi dia. Karena kalau saya tidak ikhlaskan berarti harta haram bagi dia. Ketika kalau Anda ikhlaskan menjadi harta halal bagi dia, walau dia punya dosa menipu Anda, dosanya tetap ada, tapi uangnya ketika berpindah yang telah Anda ikhlaskan menjadi uang halal secara perhitungan syariat, pandangan Allah. Kenapa? Anda sudah ikhlaskan. Di akhirat niscaya Anda tidak bisa lagi mengambil harta itu. Kenapa? Sudah Anda ikhlaskan. Namun yang Anda punya adalah pahala dari mengikhlaskan. Pahala dari mengikhlaskan harta itu. Si A menzalimi Anda 10 juta, si B menzalimi Anda 3 juta, si C menzalimi Anda 700 ribu, si B menzalimi Anda 50 ribu. Anda ikhlaskan semuanya, berarti di akhirat Anda tidak terima lagi. Kenapa? Sudah diikhlaskan. Lalu apa yang bisa Anda dapat? Yang dapat adalah pahala mengikhlaskannya itu. Pahala berinfak kepada orang yang Anda zolimi. Pahala berinfak kepada orang yang menzalimi dirimu dengan tidak mengembalikan pinjaman. Dan kalau dibanding-banding antara Anda ikhlaskan dengan Anda meminta kembali hak Anda, maka yang lebih besar pahalanya adalah mengikhlaskan. Yang lebih besar pahalanya adalah mengikhlaskan. Artinya begini, kalau bolehlah kita mengambil sebuah perumpamaan. Kalau saya terima 14 juta di akhirat kelak dalam bentuk pahala, setara dengan 14 juta. Namun kalau saya ikhlaskan, mungkin Allah akan berikan 100 juta, 500 juta, 1 miliar. Allahu a'lam. Tergantung tingkat keikhlasan itu sendiri. Ya. Sekaligus saya berpesan melalui pertanyaan ini, saya berpesan kepada saudaraku-saudariku kaum muslimin dan muslimat, hindari kebiasaan menghayal.
Karena menghayal ini yang dimanfaatkan oleh orang-orang yang pandai memanfaatkannya dengan niat yang buruk untuk menjebak manusia, lalu mengambil harta mereka dengan cara yang zalim. Ya, ini ingin menghayal, apalagi menghayal-hayal kekayaan yang datang mendadak. Contoh sering sekali terjadi dalam kehidupan kita, tiba-tiba masuk sebuah pesan ke handphone kita, Anda pemenang dengan total hadiah 200 juta. Anda mulai menghayal tuh, wow, saya dapat uang 200 juta, saya pemenangnya. Mulai menghayal 200 juta. Akan saya belikan ini, belikan itu, saya akan menikah dan semacamnya. Ya, mulai menghayal tuh. Nah, ketika kita sudah masuk dalam dunia hayal, kita mulai terpesona. Kata mereka, hubungi nomor berikut. Lalu kita hubungi, kita ikuti arahannya. Akhirnya uang kita pun melayang. Ya, niat untuk menambah 200 juta dalam tabungan ternyata hilang dan ditipu mereka 14 juta. Setelah tertipu baru kita sadar bahwa kita tertipu, dan nomor yang tadi kita hubungi kembali tak aktif untuk selama-lamanya. Dan yang melakukan pencurangan itu dan penzalim itu kepada Anda sudah tertawa terbahak-bahak dan bertepuk tangan di belakang Anda. Ya. Kenapa Anda bisa ditipu? Karena Anda penghayal. Sekiranya Anda tidak penghayal, insya Allah orang tidak akan bisa menipu dirimu. Anda pemenang 200 juta, jangan menghayal dulu. Apa ini? Sayembara apa ini? Ternyata katakanlah disebutkan sayembara dari salah satu instansi provider telepon misalnya. Oke. Kapan saya ikut sayembaranya? Saya aja nggak ikut. Kenapa saya menang? Oh, kata mereka undian. Adakah nomor customer service provider visa ini yang bisa saya hubungi? Bukan nomor yang tertera, tapi provider visanya, provider handphonenya, kartunya, provider mana ini? Jaringan apa? Oh, ini misalnya, telepon customer service-nya. Saya mendapatkan Saya mendapatkan begini. Apakah ada pelayanan ini ataukah memang ada undian ini? Anda akan berpikir cerdas kalau Anda tidak menjadi penghayal. Maka hindari sifat menghayal. Ya, menghayal itu yang membuat Anda akhirnya lupa daratan sehingga gampang ditipu orang. Saya mengenal seseorang yang ditipu sampai 2 kali berturut-turut. 2 kali berturut-turut. Setelah melayang, kemudian dia mencoba hubungi lagi dan kemudian orang itu sangat pandai membuat dia menghayal, kemudian dia tambah lagi. Akhirnya 2 kali berturut-turut dalam satu kasus yang sama. Ini bahagian daripada hal yang tidak baik kita lakukan karena kita masuk dalam dunia hayal. Wallahu a'lam.